Nah, sumber tetek itu asal usulnya bagaimana itu? Nah, sumber tetek ataupun candi belah itu juga asal usulnya itu lebih tua, Gus. Lebih tua daripada Jolotundo. Lebih tua. Jadi perjalanan Pusindok hijrah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur itu melalui Nganjuk. Nganjuk sampai Anjuk Ladang itu ada buktinya. Banyak situs-situs yang ditemukan di sana itu memang dari era zaman Pusindok sampai ke Bojonegoro, Lamongan, Jombang, sampai ke Mojokerto, terus ke Sidoarjo. Nah, akhirnya apa? Di Panjalu itu mendirikan Patirtan tempat suci, dan itu apa? Dari Dewi Kili Suci. Dewi Kili Suci itu putri Raja Jenggolo yang ingin mensucikan diri di suatu tempat yang menghadap sebelah timur. Masih gadis. Akhirnya dipenuhi. Jadi itu tempat pensucian dan apa? Tanda kasih sayang. Bahwasanya Dewi Kili Suci itu bersumpah akan menjaga kesuciannya lahir batin dan akan memberikan joyo kasih sayang kepada semua anak turunnya. Maka digambarkan dengan berdirinya Candi Patirtan Mayura Tirta. Itu sebenarnya nama aslinya bukan Sumber Tetek atau Candi Belah. Mayura Tirta. Jadi Mayura itu dari payudara. Tirta itu air. Itu wujud gambaran dari kasih sayang ibu yang sepanjang masa. Seorang wanita sepanjang masa. Yang membangun candinya siapa? Begawan Sidik Wacono. Nah, jadi kalau yang memprakarsai atau yang membangun Candi Mayura Tirta itu Begawan Sidik Wacono. Kalau yang membangun Patirtan Candi Jolotundo itu Resi Jenggolo. Itu era tahunnya juga beda. Nah, kalau di Candi Belah atau Sumber Tetek atau Mayura Tirta untuk berkunjung ke sana itu yang harus diperhatikan apa? Yang harus diperhatikan sebenarnya sama. Jadi dari satu daya, rasa, dan suara. Di sana pancurannya lebih besar. Di Mayura Tirta itu pancurannya lebih besar dan jernih. Satu. Yang kedua, yang diperhatikan di sana itu di Mayura Tirta itu dari penenangannya itu ada dua sumber. Sumber yang pertama, aliran besar, itu yang diperhatikan. Satu, yang ada pipanya itu sebenarnya apa? Itu bukan pipa biasa. Dulu itu ada pancuran yang ada makarannya untuk pembersihan agung gitu. Nah, di situ ada hawanya ataupun baunya. Kadang-kadang itu bau kayak ular amis. Yang pancuran besar itu. Itu apa? Tondok untuk pensucian Sengkolo. Artinya kalau orang mandi di sana itu akan merasakan bau yang berbeda-beda. Berbeda-beda. Gitu. Ada yang baunya arus, ada yang baunya itu badek basin. Nah, ada yang baunya itu harum.
Nah, tuh. Itu sesuai dengan apa? Dengan kondisi raganya orang itu. Itu yang diperhatikan dari itu. Terus lagi satu, yang kedua, itu yang diperhatikan itu dari penenangan itu nanti muncul apa di situ. Yang patung yang tangannya cuma segini. Itu ada dawa apa di situ? Dan merasakan apa waktu di situ? Sebenarnya. Terus yang ketiga, kalau sudah ada rasanya, kalau sudah merasakan gitu, baru pindah ke yang keluar airnya dari mayurah tadi itu. Nah, itu bisa dirasakan kesejukan, diperhatikan, nggak hanya sekedar mandi. Jadi dirasakan ada rasa asin, sepet, dan manis dari dua sumber yang keluar itu tadi, dari mayurah itu tadi. Itu kalau minum ya harus kanan dan kiri. Gitu. Dan diperhatikan lagi dari pertama kali sebelum terjun ke kolam itu harus ada paweningan di sebelah barat, sebelah selatan di depan patung besar yang ada jengkalannya di atas itu. Nah, itu menandakan apa? Itu kan batu gitu. Itu atas itu ada simbol reinkarnasi. Berarti bukan batunya, bukan batunya, ya? Bukan batu besarnya. Ada atasnya batu itu sebenarnya yang patung di atas itu di bawah. Posisinya sejajar dengan batu besar itu tadi. Asal mulanya. Terus demi keselamatan ditaruh di atas. Gitu, biar nggak rusak. Nanti masuk ke situ, wening dulu. Wening dulu di situ. Gitu. Sungkem dulu atau sungkem dulu tawasul. Nah, kalau di situ sungkemnya kemana? Siapa saja yang disebut? Begawan Sitik Wacono, terus Dewi Kilisuci, Dewi Laksmi, dan Dewi Gayatri. 4 putri yang ditawasuli. Juga para leluhur lain. Sedaya para leluhur panguwasa wonten Gunung Penanggungan Pawitra. Itu juga sama, bawa dupa, bawa ubur ampe, kalau ada ya sesajinya langsung gitu. Nah, setelah hening di situ lalu mandi. Dimulai dari pancuran besar itu tadi. Atau sungkem dulu di situ gitu? Sungkem dulu. Jadi sungkem di tengah-tengah, baru ke pancuran yang sebelah kiri yang besar tadi. Nah, keistimewaan nih Gus, keistimewaan dari sumber tetek itu hampir sama dengan Padutan Jolotundo, tetapi ada bedanya. Kalau Padutan Jolotundo itu hanya untuk pendadaran dan peresapan suatu pengetahuan. Kalau Padutan Mayurah Tirta ataupun Padutan Sumber Tetek atau Candi Belah ini untuk apa? Untuk kasih sayang. Barang siapa yang mandi di Candi Belah Sumber Tetek itu raganya bisa terjaga awet muda. Yang kedua, segala penyakit akan sembuh. Yang ketiga, ada daya welas asih. Jadi dari makhluk halus maupun kasar, orang yang berniatan jelek maupun berniatan buruk, semua itu welas asih. Bukan welas asih yang cenderung ke lawan jenis ya. Beda, bukan. Jadi tidak harus memiliki.
Jadi saumpama gini ya, aku arepe anu gini, tapi ndelok wong oh ya sakno. Ya. Jadi bukan untuk gunani wong lo ya, bukan untuk melet ataupun apa. Aku tak mandi nanggone sumber tetek ya supaya diasi wong wedok utawa yang perempuan, aku tak mandi sumber tetek ya supaya diasi wong lanang iso ge narik wong lanang. Beda, lain gitu. Jadi bukan itu fungsinya. Di sumber tetek juga sama gitu. Untuk perempuan yang lagi berhalangan juga sama, tidak boleh. Jadi di zaman dulu itu bahkan sampai sekarang ini sebenarnya di tempat-tempat yang suci itu nggak boleh orang yang berhalangan ataupun kotor itu nggak boleh sebenarnya masuk di situ. Mandi, kalau masuk nggak apa-apa, tapi mandi itu nggak boleh. Jangankan gitu ada kejadian dulu tahun 2009 ini berulang-ulang sampai tahun 2011 tahun 2012 13 sampai 2017 kemarin itu ada kejadian yang sangat diyakini oleh orang-orang sumber tetek atau candi belah. Orang itu sudah dikasih rambu-rambu, wanita haid dilarang masuk. Ternyata apa? Ini nggak baca. Dan lagi ini mungkin coba-coba atau apa orang ini masuk yang haid ini, cuci muka di situ. Setelah cuci muka, ngeblak langsung surupan, nggak sembuh-sembuh. Loh, tolong. Sampai lebokno kolam. Pun sak monten 2 minggu. Nah, kencing barang di situ nggak boleh juga. Nggak boleh. Jadi gini, dulu pernah bimbingan juga gitu. Bimbingan tuh ada yang ngalami. Orang dari Pasuruan juga ada, bimbingan dari Malang juga ada, seorang wanita. Saya beri kesempatan, ayo sadurunge sogol, sadurunge mandi, siapa yang mau buang hajat dulu, monggo. Dia nggak mau. Katanya gini, khawatir ketinggalan. Padahal saya tunggu, gitu. Akhirnya apa? Diempet, nggak kencing, nggak pipis. Nah, sugo sungkem di situ, berdoa di situ, di depan arca 2 rakaat tadi itu. Agak lama, itu wis kebrojolan gitu loh. Terus gak kuat ngempet pipis itu tadi, sampai ngompol di situ, tapi nggak ngomong gitu loh. Akhirnya apa? Mandi. Setelah pulang, turun dari situ, dari pertigaan jalan tuh katanya gini, kayak anyang-anyangen. Barangnya itu tadi, nanti vitalnya itu tadi sakit, panas atau apa kayak anyang-anyangen, mau kencing tapi nggak bisa kencing. Ya. Hanya itu gini, saya mikir ya itu anyang-anyangen paling gitu, dan nanti sembuh. Saya nggak mikir sampai ke sejauh itu. Akhirnya apa? Nyampe rumahnya, nyampe rumahnya itu bertambah parah. Sampai perutnya itu sampai kenceng. Dibawa ke orang pijit, katanya kram ataupun apa, kram usus atau apa gitu ya. Sampai ke dokter nggak sembuh-sembuh, akhirnya dibawa ke Malang. Ada seorang dukun urat juga katanya cancer atau apa. Ternyata di situ nggak ada cancer. Itu di lab itu juga nggak ada kayak kejang usus, nggak ada. Tapi semua aliran situnya itu sakit gitu. Nah, kebetulan ada seorang dukun beranak yang tahu gitu loh, yang ngerti masalah gitu-gitu. Dipegang langsung, loh ini kamu pernah kencing di depan arca di Gunung Penanggungan. Nah, langsung beliaunya itu ngomong, oh iya saya dulu kemarin
dulu tuh ikut Ki Purbo ke Candi Belah. Nah, terus saya ya sudah sekarang balik sana lagi minta tolong sama Ki Purbo. Jadi saya antarkan lagi minta maaf ke situ. Sembuh. Alhamdulillah sampai sekarang sembuh gitu loh. Itu di situ kan ada dua patung perempuan. Itu menggambarkan apa atau patung siapa? Nah, yang sebelah selatan yang tidak keluar airnya, tangannya tidak mengeluarkan air, itu menggambarkan dari Dewi Laksmi. Dewi Laksmi. Nah, yang sebelah utara itu menggambarkan Dewi Sri atau Dewi Kini Suci yang keluar airnya dari mayurannya tadi itu. Itu rumornya kan istrinya Prabu Airlangga. Ya, itu yang tidak paham dengan sejarah atau kurang paham dengan sejarah dianggap istri dari Prabu Airlangga. Jadi itu sebenarnya gambaran dari Dewi Sri atau Dewi Kini Suci yang menjaga kesuciannya. Nah, seperti di pertirtaan lain di Jolo, di Sumber Tetes itu kan ya juga banyak orang-orang yang bawa pulang air. Nah, itu khasiatnya untuk apa di rumah itu, buat apa? Buat minum atau buat mandi? Itu 1000 fungsi. 1000 fungsi. Ya, tergantung dari hajat beliau-beliaunya yang membawa gitu. Nah, kalau intinya ya itu tadi, Gus. Untuk awet muda, untuk penyembuhan, dan untuk supaya membuka aura atau mendapatkan cahaya kasih sayang, itu semua itu intinya. Kalau untuk lain-lainnya itu terserah dari hajat masing-masing gitu loh, keyakinan masing-masing. Nah, berkunjung ke situ lebih pasangan yang paling bagus lah. Kalau ke sumber Candi Belah Mayuratita itu sama, Pasaran Legi juga, tapi yang dominan itu Kliwon. Harinya hari ada yang tertentu atau? Nah, yang tertentu itu yang paling tajam biasanya Jumuah Kliwon. Itu yang di sumber Tetek atau Mayuratita tadi. Itu Pasaran Kliwon dan harinya kalau bisa itu Kemis Kliwon. Berarti Kliwon yang lain bagus. Yang paling bagus itu Jumat Kliwon. Malam Jumat Kliwon. Atau hari Jumat Kliwon. Bawa kembang segala ini? Ya, bawa kembang, bawa sesaji, bawa ubur rampe. Kalau lebih simpel ya hanya ubur rampe saja sama dupa. Itu paling simpel gitu. Kalau lebih sakralnya lagi ya harus genap. Ada ubur rampe, sesaji, cok bakal, sandingan gitu. Jadi kalau bawa sesaji ditaruh di mana? Di altar tadi, di altar. Nah, jadi yang di tengah-tengah antara patung Dewi Laksmi dan patung Dewi Sri. Nah, patung itu patung baru pemugaran atau itu patung lama? Usianya ratusan tahun sudah itu. Jadi itu tertulis di situ 937. 33 sampai 37 lunas. Itu masa penemuan dulu sampai sekarang ya seperti itu. Posisinya juga di situ tidak pernah berubah. Dan dulu pernah ada pemutusan, mau ada uji coba pemutusan dari
orang-orang yang tidak bertanggung jawab, itu aliran air yang mengalir yang keluar dari Mayura Tirta tadi itu belakangnya itu dibongkar, bata merah yang di belakangnya itu dibongkar di candi itu, mau diputus jalankan ke atas. Nah, waktu itu ada insiden juga dulu itu waktu itu. Jadi katanya dianggap musyrik, syirik, sesat ataupun apa, jadi nggak boleh, harus diangkat ke atas. Nah, itu kita sebagai pengamat pelestari budaya ya melindungi dan melestarikan itu. Jadi itu asli patungnya semua yang di situ. Dan salah satu candi yang ada di Jawa Timur yang belum tersentuh oleh ekskavasi maupun renovasi, penanganan atau perubahan ataupun apa bentuk jenisnya, belum ada apa-apa, itu yang asli utuh sampai sekarang tidak berubah candinya maupun dari benda-bendanya, itu dari hanya satu candi belah Sumber Tetek itu tadi ya. Jadi belum ada sentuhan direnovasi ataupun penambahan, belum ada.